Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah aku bisa share video lagi nih di YouTube. Video kali ini judulnya gajian bulan Agustus yang terlambat. Karena udah mau 10 hari jalan di bulan Agustus, aku baru bisa upload videonya. Maaf ya teman-teman. Kemarin juga di video aku yang sebelumnya ada yang komen kok aku lama banget nggak upload video di YouTube. Jadi merasa gimana gitu pas baca komennya, karena ternyata aku belum bisa konsisten untuk bisa upload videonya ke YouTube. Kan janjinya seminggu sekali, tapi ternyata kadang bisa, kadang enggak. Aduh, sedang memperbaiki diri nih, mudah-mudahan kedepannya bisa konsisten. Doain aku ya teman-teman. Akhir-akhir ini tuh aku ngerasa lebih aktif main di Instagram gitu loh teman-teman. Udah pada follow belum nih Instagram aku? Itu ada tulisannya ya di video di pojok kiri atas Instagram aku @liasmihani. Boleh loh kalau mau follow atau ngobrol-ngobrol sama aku di Instagram tentang keseharian ibu rumah tangga atau juga tentang keuangan. Bisa banget. Atau kalau mau boleh juga cek linknya di description box. Di situ aku taruh langsung buat connect ke Instagram aku. Nah, di video gajian kali ini dibuka dengan beres-beres rumah. Karena anak pertama aku alhamdulillah udah masuk TK ya, sejak bulan Juli kemarin. Jadi sekarang dia itu sekolah dari pagi sampai pulangnya tuh sekitar zuhur gitu, sekitar jam setengah satuan. Jadi biasanya setelah dia pergi sekolah, aku bisa ada waktu buat beres-beres rumah, masak, buat makan siang, dan nyelipin kegiatan buat bikin konten Instagram dan YouTube. Lumayan lah ada waktu sekitar kurang lebih 4 jaman gitu ya. Nah, ini aku lagi ditemenin sama anak aku yang kecil. Lumayan lah ini ngegangguin, jadi berkurang satu karena yang satunya lagi pergi sekolah. Karena anak aku udah mulai sekolah, jadi di bulan Agustus ini ada yang baru nih di video budgeting aku. Tonton sampai selesai ya. Kalau ngomongin masalah sekolah, jadi kebayang keribetan di pagi hari yang ngasih ibu-ibu pasti semuanya relate nih. Apalagi ibu-ibu yang kerja ya, mestiin semuanya disiapin pagi-pagi sebelum berangkat kerja. Aduh, pengen kasih semangat yang lebih deh buat ibu-ibu bekerja. Nah, ini aku aja yang di rumah kerja sebagai ibu rumah tangga. Pagi-pagi tuh pasti repot banget. Padahal udah berbagi tugas sama Pak suami. Tapi ya kalau dipikir-pikir, semua waktu yang kita punya sama ya, 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Tinggal bagaimana aja kita bisa mengatur prioritas dan menciptakan waktu buat mengerjakan semua prioritas-prioritas tadi. Makanya sampai sekarang aku tuh selalu berusaha buat bikin yang namanya to-do list. Jadi apa aja yang mesti aku lakuin di hari itu, aku list satu-satu. Tujuannya biar aku tahu mana yang harus aku kerjakan, mana yang harus aku prioritaskan terlebih dahulu. Jadi setidaknya yang penting dan hari itu memang harus beres, itu bisa dikerjakan. Rasanya puas banget gitu ketika to-do list tuh kita contreng satu-satu gitu ya. Ada kepuasan sendiri. Cobain deh tips sederhana dari aku ini, siapa tahu juga berhasil di teman-teman ya. Nah, udah selesai beres-beres rumahnya. Sebelum jemput anak aku, ini aku sempetin dulu buat bikin budgeting bulan Agustus. Kali ini temanya menyesuaikan dengan nuansa Agustus, yaitu Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Aku pilih warna merah dan pink, bukan putih ya, karena kalau putih jadi nggak kelihatan. Ini warnanya sedikit ceria di bulan Agustus ini, karena banyak kegembiraan di bulan Agustus ya, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, lomba-lomba di mana-mana, bendera merah putih berkibar di mana-mana. Wah, pokoknya meriah di bulan Agustus itu ya. Jadi aku budgetingnya bulan Agustus ini tidak mau kalah meriah dengan perayaan Indonesia, Cela. Ini seperti biasa, aku bikin judul bulannya dulu, Agustus 2022, dan aku bikin mini kalender gitu. Sebenarnya budgeting itu nggak mesti ya teman-teman digambar-gambar kayak aku gini, dibikin kayak tabel biasa gitu, ditulis juga nggak apa-apa. Ini aku digambar-gambar kayak gini karena memang aku seneng aja. Jadi kayak penyemangat gitu loh, biar setiap bulan rajin bikin budgetingnya. Biasanya juga aku selalu bikin kata-kata tambahan gitu buat motivasi setiap bulan, sekedar penyemangat atau pengingat diri, ya kayak self reminder gitulah. Dan bulan Agustus ini aku lagi suka banget sama kata-kata ini. Jangan minta kaya, mintalah cukup, sebab orang kaya tetap merasa kekurangan. Jangan minta senang, mintalah tenang, sebab hati yang tenang akan bahagia dimanapun berada. Kalimat sederhana yang kalau dipikir-pikir
Emang bener banget ya, sesimpel itu untuk bisa menjalani hidup dengan tentram. Terus hubungannya apa nih sama budgeting? Sebenarnya balik lagi ya ke tujuan budgeting atau atur keuangan itu apa sih? Pengen kaya, pengen banyak uang. Uang kan nanti gak dibawa mati. Terus hidup tuh cuma sekali loh, nikmatin dong. Menjawab pertanyaan ini, kalau aku pribadi alasan budgeting sih sebenarnya sederhana, karena hidup ini tuh penuh dengan ketidakpastian, jadi aku harus mempersiapkan semuanya dengan baik. Masih ada anak-anak yang harus mendapatkan pendidikan yang baik, pengennya hari tua nanti bisa hidup dengan damai tanpa merepotkan anak-anak apalagi orang lain, dan ada badan yang harus dijaga dan dirawat biar tetap sehat. Semuanya butuh uang, semuanya butuh dana yang harus dipersiapkan. Mungkin juga jumlahnya nggak sedikit, jadi makanya kami sekeluarga memutuskan bahwa wah ini sudah harus diatur nih keuangannya dengan sedemikian rupa demi mencapai apa-apa tadi yang sudah aku sebutkan. Budgeting juga bukan berarti tidak menikmati hidup loh, masih bisa kok menikmati hidup. Untuk keluarga kami sekeluarga itu sederhana. Bahagia di masa kini dan sejahtera di masa yang akan datang. Cela. Aku dan keluarga alhamdulillah masih bisa jajan enak, makan yang dipengenin masih bisa sesuai dengan budget aja, nggak mesti yang wah-wah. Terus liburan, healing tipis-tipis masih bisa. Yang penting itu adalah prioritasnya sekarang buat keluarga kami adalah waktu bersama dengan keluarga biar bisa menciptakan memori atau kenangan yang spesial gitu, terutama buat anak-anak. Jadi ngobrol ngalor ngidul ya. By the way, ini aku udah mulai budgeting bulan Agustusnya. Sama seperti bulan-bulan sebelumnya, aku tuh dapat jatah bulanan dari suami sesuai dengan budgeting yang aku buat. Terus aku akan kasih ke suami berapa uang cash yang aku minta dan berapa yang akan ditransfer. Suami aku tetap pegang uang sendiri ya teman-teman untuk kebutuhan pribadinya, dan aku tidak mengatur itu. Jadi semuanya terserah sama suami. Tapi yang paling penting adalah komunikasi di antara aku dan suami tetap baik. Jadi kita semua sama-sama tahu dan terbuka. Nah, pertama aku akan tulis pendapatan keluarga kami. Di keluarga kami itu ada 2 pendapatannya, yaitu pendapatan utama yang tetap setiap bulannya dari gaji suami setiap bulan ya. Dan kemudian ada yang namanya pendapatan sampingan. Nah, ini jumlahnya itu tiap bulan nggak sama, bisa besar, bisa kecil, bisa juga nggak ada, ya pokoknya nggak tetap. Ini biasanya didapat dari pendapatan aku, pendapatan istri, bisa dari endorse, dari online shop, atau ada juga dari bonus-bonus suami, atau misalnya suami lagi jalan dinas itu juga ada uang-uang tambahan dari kantor ya. Nah, itu yang aku masukkan sebagai pendapatan sampingan. Nah, ini mohon maaf pendapatannya nggak aku mention ya di sini karena sifatnya konfidensial dan kayaknya nggak nyaman gitu kalau dibuka secara belak-belakan di video. Gak apa-apa ya. Pokoknya di sini sebenarnya kalau budgeting itu tidak usah dilihat dari nominalnya, yang penting dilihat dari bagaimana cara aku mengatur keuangannya. Mungkin bisa teman-teman contoh juga dan disesuaikan dengan keadaan keluarga masing-masing. Dan selanjutnya setelah nulis semua pendapatan bulan ini, aku akan membagi lagi pos-posnya ke pos-pos pengeluaran. Aku bagi menjadi beberapa pos. Yang pertama itu buat giving atau buat sedekah gitu ya, buat sedekah, buat zakat, buat orang tua juga ini aku masukin ke pos giving. Kemudian aku bagi lagi ke pos saving. Nah, di pos saving ini ada untuk dana darurat, dana pendidikan, dan ada untuk investasi. Kalau dana darurat dan dana pendidikan ini sudah dialokasikan masing-masing sebesar 200.000 dan 400.000. Sementara investasi ini ada investasi dari aku dan investasi dari suami, dan nilainya itu nggak disebutin di sini ya. Ini biasanya kami gunakan rencananya sih untuk dana pensiun karena suami aku kan di swasta dan nggak punya pensiun dari kantornya, jadinya kita siapkan sendiri.
Kemudian aku bagi lagi untuk living. Nah, di living ini aku bagi jadi 2 lagi nih. Pengeluaran yang sifatnya tetap, yang nominalnya sama setiap bulannya, kayak iuran-iuran wajib gitu ya, yang harus dikeluarkan setiap bulan. Dan pengeluaran yang tidak tetap, yang bisa di-adjust mungkin sesuai dengan kondisi bulan berjalan. Nah, untuk pengeluaran tetap, ini ada hutang, karena aku masih ada hutang KPR, juga ada uang hutang cicilan kartu kredit. Terus ada juga iuran TV kabel, terus iuran lingkungan untuk sampah dan satpam. Nah, ini yang baru di bulan Agustus ada SPP buat anak aku sekolah. Kok SPP-nya baru aku masukin di budgetin bulan Agustus, karena SPP yang bulan Juli kemarin itu udah dibayarkan barengan sama biaya uang mangkal masuk sekolah ya teman-teman. Jadinya baru dia di bulan Agustus ini aku sisihkan budgetingnya buat khusus SPP sekolah. Kemudian untuk pengeluaran tidak tetap itu seperti biasa, ada belanja bulanan, belanja mingguan, ada buat gas. Nah, ini gas juga alokasinya aku naikin nih bulan ini karena naik gas yang aku pakai yang 5,5 kilo itu ya, jadi 110.000. Kemudian juga karena aku udah antar jemput anak, jadinya aku ada alokasiin bensin motor buat antar jemput anak aku. Dan kebetulan sekolahnya itu deket banget dari rumah, jadi ini aku alokasikan cuma 100.000. Aku nggak tahu nih cukup apa enggak, karena kan baru bulan ini ya untuk pos alokasi yang bensin. Jadi kita akan evaluasi nanti di akhir bulan apakah cukup atau enggak bensinnya. Mudah-mudahan sih cukup, karena memang sekolahnya tuh jaraknya cuma 10 menitan lah naik motor. Dan yang terakhir aku ada alokasi buat playing, buat jajan anak, jajan istri, dan jajan suami. Sudah deh, alhamdulillah sudah selesai. Nah, sekarang adalah saat yang paling menyenangkan, karena baru gajian, baru terima uang bulanan dari suami. Alhamdulillah, dan kita akan masukkan ke dalam dompet pintar sesuai dengan anggaran yang tadi sudah aku buat. Ini aku bisa pisahin dulu uangnya biar nanti gampang masukin ke dompet pintarnya. Ini juga udah aku pecahin ke nominal-nominal yang lebih kecil, karena ada angka-angka yang 850.000, 825.000, sama 110.000 gitu di pos-pos anggarannya. Jadi ini aku tukerin uangnya ke uang-uang yang lebih kecil ya. Nah, ini aku mulai masukin uangnya. Selain misah-misahin uang ke dompet kayak gini, sebenarnya tuh bisa juga kalau nggak nyaman pegang uang cash banyak ya. Jadi uangnya dipisah berdasarkan rekening-rekeningnya gitu. Dibagi aja di 4 kategori besar gitu, misalnya buat giving, buat saving, buat living, sama buat playing. Rekeningnya dipisah. Nanti kan kalau di rekening tuh enak ya, setiap kita keluar uang kan langsung tercatat otomatis di mutasi rekeningnya, jadi lebih enak pencatatannya. Nah, kalau aku kenapa tetap bertahan dengan uang cash, karena memang kebutuhannya sebagai ibu rumah tangga perlunya ya banyaknya uang cash gitu, untuk ke warung, untuk beli gas, beli galon, lebih nyaman kalau pegang cash. Nah, ini aku udah selesai masukinnya sambil contreng-contreng nominalnya biar sesuai dengan anggaran yang sudah aku buat. Misahin uang kayak gini tuh jadi sadar bahwa uang yang banyak di awal bulan terima gaji itu ternyata memang sudah ada perlunya masing-masing loh. Jadinya tersadarkan sendiri gitu loh bahwa ya udah, aku nggak bisa ngeluarin uang seenak-enaknya karena memang sudah ada anggarannya masing-masing. Budgeting itu ilmunya praktikal dan dijalankannya mungkin bisa dalam waktu yang sangat lama sampai masing-masing tujuan finansialnya tercapai kali ya. Dan kalau misalnya belum berhasil bulan ini, dicoba lagi bulan depan. Mudah-mudahan ada hasil yang lebih baik. Intinya jangan sampai pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Dan ini alhamdulillah aku sudah selesai budgeting dan masukin uangnya ke dompet disiplin. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah mau nonton video aku sampai dengan selesai. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil dari video ini. Mohon maaf juga kalau misalnya ada salah-salah kata selama di video. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.